Oke, kita mulai ya semuanya. Oke, di sini udah kelihatan semua? Kelihatan. Oke. Kemarin udah belajar sama Pak Afri ya untuk numerasi, dan sekarang untuk literasinya kalian ketemunya sama aku. Nah, literasi ini kalau untuk di pelajaran umum, dia ini sama seperti pelajaran bahasa Indonesia. Jadi nggak ada bedanya sih. Sama aja kayak pelajaran bahasa Indonesia. Cuma bedanya, kalau di UN Bahasa Indonesia itu kalian hanya bisa memilih satu pilihan, kalau di sini kalian bisa memilih beberapa pilihan. Jadi misalkan pilihan gandanya nih, jawabannya bukan berarti hanya satu, tapi bisa dua, atau bisa tiga, atau bisa semuanya. Nah, terus di sini juga gabungan, nggak cuma hanya pilihan ganda aja, tapi ada esai di sini. Nah, contohnya. Oh, Anjay. ayo speakernya tolong di mute dulu ya. Nah, kayak di sini untuk nomor 1, nah ini udah esai. Di nomor 2-nya sudah pilihan ganda. Di nomor 3-nya, nah di sini untuk jawaban beberapa pilihan yang bisa kalian pilih. Jadi nggak cuma satu. Kalau misalkan kemungkinan jawabannya ada 2, berarti kalian isi 2. Centang 2. Oke, kita langsung mulai aja dari yang pertama. Oh ya, untuk literasi ini, seperti biasa karena bacaannya banyak banget, ya tuh banyak banget. Hal pertama yang kalian wajib baca adalah baca soalnya terlebih dahulu. Gitu. Baca soalnya terlebih dahulu. Oke? Karena di sini aku mau ngejelasin, maka aku baca dulu soalnya, aku baca dulu ceritanya, keterangannya, baru aku baca soalnya. Tapi tips untuk kalian saat mengerjakan nanti, baca dulu soalnya. Oke? Yang pertama ini, di sini. Sebentar. Untuk yang pertama, komodo. Oke. Apakah kamu tahu komodo? Komodo salah satu hewan yang sangat besar. Ia tinggal di Pulau Komodo. Pulau Komodo ada di Indonesia. Komodo mempunyai gigi yang panjang. Panjang gigi komodo lebih kurang 2,5 cm. Jumlah gigi komodo ada sekitar 60 buah. Komodo juga panjang dan bercabang. Fungsi lidah komodo untuk mencium bau mangsa. Komodo dikenal sebagai kadal yang paling besar di bumi. Itu karena berat badan komodo Mak, suaranya nggak kedengeran. Ya, ayo. Suaranya nggak kedengeran, Kak. Yang lain, Nggak kedengeran. yang lain, tolong dong suaranya di mute. Yang lain. Ya Allah. Banyak yang belum di-mute. Guys, kalau kalian gak mute, ini bisa berisik banget loh guys. Oke. Di mute ya Cinta. Karena kasihan yang lagi serius belajar. Nantinya nggak kedengeran. Tuh ya. Oke. Oke, kita lanjut. Oke. Kita lanjut ya. Setelah kita baca narasi di atas, sekarang untuk nomor 1, berapa panjang gigi komodo?
2,5 sentimeter. 2,5 cm. Kurang 2,5 sentimeter. Benar, benar, benar. Kurang benar. 2,5 sentimeter, Kak. Oh, betul, 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 betul. Oke. 2,5 cm ya. Kita tulis di sini. Oke. 2,5 cm. Oke. Selanjutnya, untuk yang nomor 2-nya. Bacaan itu menceritakan tentang apa? Gambaran komodo, Kak. Gambaran komodo. Ya, benar banget. Benar. Guys, nggak kondusif banget ya kita belajarnya ya. Hayu, yang coret-coret siapa? Hayu. Oke, di sini berarti jawabannya adalah si A. Oh, maaf. Ini kegedean. Oke. Oke, jawabannya A. Oke, kita lanjut. Untuk soal nomor 3. Komodo adalah hewan khas yang hidup di Indonesia. Di antara pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan ciri-ciri komodo? Beri tanda checklist pada kotak di pertanyaan untuk jawaban yang benar. Oke, yang mana? Nah, Komodo ada gigi yang panjang. oke, Komodo adalah kacang terbesar di dunia. Benar. Terus? Jumlah gigi komodo lebih banyak dibandingkan gigi manusia. Ah, benar. Karena giginya tadi jumlahnya 60. Benar. A. Oke. Udah kalian jawab ya. Selanjutnya. Nah, iya, pintar nih, Kak. Kayak. Selanjutnya, untuk kue tradisional Indonesia. Kue tradisional Indonesia. Kelapa, gula, dan aneka beras yang sering digunakan untuk membuat kue tradisional sehingga banyak kue Indonesia yang memiliki rasa sama meskipun namanya berbeda. Contohnya adalah kue klepon yang berbentuk bola, terbuat dari tepung beras ketan dan gula merah. Di Jawa, kue tersebut disebut klepon. Sementara di Sumatera dan Sulawesi disebut onde-onde. Kerupuk yang terbuat dari beras kering dan dilumuri gula nira. Gula nira ini gula merah ya. Gula nira disebut intip di Solo. Sementara di Minang disebut batiah. Oke. Nah, terus walaupun terbuat dari bahan yang sama, cara masak yang berbeda akan menghasilkan rasa yang berbeda pula. Contoh kue itu adalah serabi dan putu. Kedua kue terbuat dari campuran tepung beras, santan kelapa, dan gula merah. Bedanya, serabi dibuat dengan cara dipanggang, sementara putu dikukus. Bentuk yang dihasilkan kedua kue tersebut juga berbeda. Oke, pertanyaannya, apa bahan yang sering digunakan untuk membuat kue tradisional Indonesia menurut teks di atas?
tepung beras dan santan kelapa. Tepung beras, santan kelapa, gula merah, Tuh, dan gula merah. siapa? Tepung beras, Tepung beras, santan kelapa, dan gula merah. Kelapa, gula merah, Oke. Tepung beras, santan kelapa, atau santan aja ya. Santan dan gula merah. Atau gula merah. Oke, selanjutnya. Apa nama kue yang terbuat dari tepung beras, ketan, dan gula merah? onde-onde dan Onde-onde dan klepon. Onde-onde dan telepon. Oke. Terus, nomor 6. Serabi dan putu dibuat dari bahan yang sama. Mengapa rasanya berbeda? Karena proses pembuatannya berbeda. Oh, benar. Berbeda. Benar. Oke. Proses pembuatannya Berbeda. proses cara memasaknya berbeda. Oke, selanjutnya. Sebutkan satu jenis kue tradisional yang ada di daerahmu yang terbuat dari kelapa, gula nira, dan aneka beras. Ayo, misalkan contohnya apa nih? Onde-onde. Onde-onde dan klepon. Selain onde-onde sama klepon, ayo coba. Selain onde-onde, Serabi. Kue putu, serabi. Oke, selain serabi. Kan kalau putu, serabi, klepon udah ada di teks. Nah, di sini untuk menjawabnya berarti kalian carinya yang nggak ada di teks gitu. Untuk menjadi nilai tambah kalian. Misalkan apa nih? Misalkan apa yuk? Misalkan, oke di sini aku kasih contoh. Misalkan kue apem. Nah, terus di sini disuruh dijelasin bentuk dan rasanya. Jadi berbentuk bulat. Apem. Tahu nggak apem? Tahu. Oh iya, apalagi orang Bekasi mah pasti tahu dong. Bentuk bulat, iya. Berbentuk bulat dan rasanya manis. Rasanya manis. Enggak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk sepeda motor. Teks narasi sepeda motor. Pernahkah kamu terbangun dan merasakan ada sesuatu yang tidak beres? Itulah persis dengan yang saya rasakan pada suatu hari. Saya duduk di tempat tidur, tidak berapa lama kemudian saya membuka tirai jendela. Cuaca hari itu buruk sekali, hujan turun sangat deras. Kemudian saya melihat ke arah halaman rumah. Aduh, ternyata benar. Itu dia sepeda motor saya. Kondisinya dalam keadaan rusak berat, seperti keadaan tadi malam. Dan kaki saya mulai terasa sakit. Oke, untuk soal nomor 8. Sesuatu telah terjadi pada orang dalam cerita di atas malam sebelumnya. Apakah peristiwa itu? Orang itu telah mengalami kecelakaan sepeda motor. Orang itu telah mengalami Kecelakaan sepeda motor. benar. Oke, berarti jawabannya yang D. iya. Oke. Lalu pada baris ke-8 terdapat kata aduh. Mengapa orang dalam cerita mengucapkan kata ini? Kenapa?
Orang itu baru menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang Orang itu baru menyadari ada Yang sesuatu C, yang tidak Kak. beres. benar. Baru menyadari. Nah, lanjut. Soal nomor 10. Itulah persis dengan yang saya rasakan pada suatu hari. Hari seperti apakah yang dimaksud dalam cerita ini? Hari yang Hari yang jelek. Yang jelek. Hari yang jelek. Yang B. Yang B. Ya? B. Hari yang jelek. Hari yang jelek. B. Hari yang jelek. Hari yang Ya. hari yang Membosankan. membosankan. Hari yang membosankan. Hari yang membosankan. Hari yang Lanjut. Menggosok gigi. Apakah dengan menggosok gigi semakin lama dan semakin keras, gigi kita akan semakin bersih? Peneliti dari Inggris menjawab tidak. Mereka sudah mencoba berbagai alternatif dan akhirnya menemukan cara yang sempurna untuk menggosok gigi. Cukup menggosok gigi selama 2 menit tanpa harus menggosok dengan keras. Akan memberikan hasil terbaik. Menggosok terlalu keras akan membahayakan email gigi dan gusi kita tanpa melepas sisa makanan dan plak yang menempel di gigi kita. Oke. Terus, menurut si Bente Hansen, seorang pakar di bidang menggosok gigi, mengatakan bahwa cara yang paling baik untuk memegang sikat gigi adalah seperti kita memegang pulpen. Dimulai dari satu sudut dan gosok seluruh barisan gigi. Jangan lupa menggosok lidah. Pada lidah biasanya terkandung banyak bakteri yang dapat menyebabkan bau mulut. Pertanyaannya, artikel ini menceritakan tentang apa? cara terbaik untuk menggosok gigi. Benar-benar Terbaik untuk menggosok gigi. Cara terbaik untuk menggosok gigi. Ya udah. Oke, lanjut soal nomor 12. Apakah yang direkomendasikan oleh peneliti dari Inggris? Gosoklah lidah lebih Jangan menggosok gigi terlalu keras. Jangan menggosok gigi terlalu keras. terlalu keras. Oke. Terlalu keras. Jangan menggosok gigi terlalu keras. Keras aja. Selanjutnya. Oke, lanjut. Nomor 13. Terlalu keras. Menurut Benton Hansen, mengapa kita harus menggosok lidah kita? Karena biasanya menyebabkan bau mulut. Mulut. Ah, Karena banyak bakteri. bisa. Bisa. Bau mulut. Bau mulut. Menyebabkan bau mulut. Bau. Oke. Bau mulut ini bisa jawabannya menghilangkan bakteri ya. Menghilangkan bakteri. Terus sama menghilangkan bakteri penyebab bau mulut ya. Menghilangkan bakteri dan Oke. Lanjut soal nomor 14. Mengapa pulpen dibahas? Nah, mengapa pulpen dibahas pada bacaan di atas? Kenapa? Untuk membantu kita mengatur cara memegang sikat gigi. untuk kita Benar. Membantu kita mengerti cara memegang sikat. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Untuk bertelekomunikasi. Oke,
di sini ada cara masa depan. Menurut si Molly. Nih di bawah sini ada Molly. Nah, oke. Coba bayangkan bagaimana enaknya kalau Nonton apa itu? Astagfirullah. Ayo. Kedengeran, Kak. Di ya. Apa itu? Di mute Ada semua. di YouTube. Ayo. Ayo, adik-adikku yang baik, yang ganteng, yang cantik, tolong di mute ya. Oke, di mute aja semuanya. Oke, kayak cantik, ganteng. Masih ada. Kaca. Oke. Ayo. Lanjut sama gue. Guys. Ada 5 orang ini yang belum masih mute. Ya, ada 5 orang ya. Udah nggak? Ayo Cika, cantik, ganteng, ayo dong. Sadam, matiin. Masih berisik. Rahmat. Adanya masuk. Oke. Ya. Udah. Udah ya. Oke. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita bahas tentang cara berkomunikasi menurut si Molly di sini. Menurut si Molly, tadi kita baca dari ulang ya. Coba bayangkan bagaimana enaknya kalau kita bisa bertelekomunikasi dengan tempat bekerja menggunakan jalan raya elektronik. Dengan semua pekerjaan dilakukan di komputer atau melalui telepon. Tidak perlu lagi berdesak-desakan di dalam bis atau kereta. Atau membuang waktu berjam-jam di jalan dari dan ke tempat kerja. Kamu bisa bekerja dimanapun kamu mau. Coba bayangkan semua kesempatan kerja yang dapat terbuka. Dengan cara ini, nah terus selanjutnya menurut si Richard. Si Richard berpendapat kehancuran sedang dalam proses. Oke. Kehancuran sedang dalam proses. Memperpendek waktu berkendara dan mengurangi penggunaan bahan bakar jelas adalah suatu ide yang bagus. Tetapi ide itu seharusnya disertai dengan peningkatan transportasi umum atau dengan menjamin bahwa tempat bekerja terletak dekat dengan tempat tinggal. Ide yang ambisius bahwa bertelekomunikasi seharusnya merupakan bagian dari cara hidup setiap orang hanya akan menjadikan kita makin lama makin asik dengan diri sendiri. Apakah kita benar-benar menginginkan perasaan kita sebagai bagian dari masyarakat menjadi hancur lebih jauh? Nah, terus ada lagi nih. Komunikasi adalah istilah yang diciptakan oleh Jack Niels
pada awal tahun 1970 untuk mendeskripsikan situasi di mana pekerja bekerja di depan komputer jauh dari kantor, misalnya di rumah, dan mengirimkan data dan dokumen ke kantor pusat melalui saluran telepon. Oke, pertanyaannya, apa hubungan antara cara masa depan dan kehancuran sedang dalam proses? Nomor 15. Nomor 15, jawabannya adalah yang D. D. Mereka Mengutarakan pandangan yang berlawan mengenai topik yang sama. Benar, mereka mengutarakan pandangan yang berlawanan mengenai topik yang sama. Oke, selanjutnya nomor 16. Apakah maksud pertanyaan pada bagian akhir tulisan kehancuran sedang dalam proses? Nomor 16. Nomor 16, sini maksudnya adalah Mengajak pembaca setuju dengan penulis. mengajak pembaca setuju dengan penulis. Lalu soal nomor 17. Manakah pernyataan yang disetujui oleh keduanya, baik Molly maupun Richard? Yang dangdutan. Ayo, dangdutannya dipending dulu. Nanti kalian bisa bebas berhappy dangdutan. Jadi apa ya? Elah. Ya kayu cinta. Kemarin kalian belajarnya juga berisik juga kayak gini. Ya, buat yang dangdutan. Ini bukan dari SMP 1 juga kan ya? Semuanya enggak dari SMP 1 kan ya? Enggak, SMP Bu. Ada yang dari mana nih? SMP 3, Kak. SMP 3. SMP 3 mana? Hakim, Bu. SMP 2. SMP 2 juga, SMP 3, SMP 2. SMP 3, SMP 2 mana? Ya udah, guys. Berhubung hari ini nggak efektif ya, kita reschedule aja ya jadwal hari ini. Karena berisik banget, seriusan berisik banget, cinta. Oke? Kita reschedule ya. Ini kita udah belajar setengah jam, berarti kita masih kurang 1 jam lagi. Nanti akan aku info penggantinya itu di hari apa. Iya, Oke? Bu. Ya. Ya, Kak. Oke, mohon maaf ya semuanya. Makasih, Kak. Iya, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, Kak. Bye.